sekarang tanggal 2 Mei 2016. Hari ini kita lagi memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ya, biasanya Hari Pendidikan Nasional tuh ngapain ya? Apalagi hari ini hari Senin. Ya pasti semuanya lagi pada sekolah, yang ngajar lagi ngajar, yang bekerja lagi bekerja. Cuman apa sih sebenarnya esensi dari peringatan Hari Pendidikan itu sendiri? Kalau aku sih berbicara masalah pendidikan bagi aku bukan sekedar sekolah, tapi pendidikan itu proses dari kehidupan. Jadi kalau berbicara pendidikan, kita mulai dari sebelum lahir pun itu sudah sedang mengikuti proses pendidikan. Namun mungkin sekarang kita udah lupa kali ya gimana kita rasanya di dalam kandungan, komunikasi dengan ibu dan lain sebagainya. Nah, dan itu terus terjadi. Jadi memang sebagai sebuah proses kehidupan itu sendiri, di dalam pendidikan kita akan menemukan banyak hal yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang dari tidak mengerti apa itu etika, nilai, akhirnya kita tahu juga tentang konsensus ataupun kesepakatan dari masyarakat, sehingga kita bisa hidup dalam role yang udah ditetapkan di dalam sebuah komunitas tersebut. Itu juga hasil dari proses pendidikan. Di dalam pendidikan banyak hal sebenarnya yang akan kita peroleh. Ya, yang terpenting ini dari mungkin kita awalnya itu arogan, terus egois, eksklusif, menang sendiri. Sebenarnya dengan adanya proses pendidikan itu, akhirnya kita bisa lebih bijaksana, karena segala sesuatu itu pasti ada alasannya, ada latar belakangnya, ada proses sebelumnya yang membentuk suatu hal, suatu pemikiran, suatu tindakan itu terjadi. Ngomong pendidikan, sepertinya seolah-olah kita ini ya, membuat sebuah mengasosiasikan pendidikan tuh sama nggak dengan sekolah? Kalau menurutku sih enggak. Terus apa karena orang tidak sekolah lalu tidak berpendidikan? Ya bisa jadi. Tapi sebenarnya kalau berbicara pendidikan seperti yang tadi aku obrolin tuh, pendidikan sebagai sebuah proses kehidupan ya. Proses kehidupan. Jadi otomatis dia tidak terjebak dalam sebuah ruang khusus atau mekanisme khusus, sistem khusus, peraturan khusus. Jadi yang penting di situ ada proses penambahan pengetahuan, selain pemahaman dan lain sebagainya, dia juga mampu terinternalisasi dan menjadi sebuah perilaku dari hasil pengetahuan itu sudah menjadi sebuah pendidikan. Sementara sekolah itu kan bukan, dia sebagai sistem atau wadah dalam proses belajar mengajar. Seperti kita tahu misalnya ilmu tentang bagaimana menata rumah dengan baik, gitu, mengatur keuangan dengan baik, mungkin kita tidak menemukan itu di bangku sekolah gitu, tapi kita menemukan dari orang tua, dari tetangga, lingkungan dan masyarakat dan lain sebagainya. Kita belajar dari itu sebenarnya pendidikan. Namun bukan berarti karena pendidikan itu bisa di mana aja lalu berarti sekolah nggak penting ya. Nggak seperti itu juga, karena di dalam sekolah sebenarnya ada satu hal yang kita pelajari. Kita sebenarnya di dalam sekolah itu semacam menundukkan egoisme kita. Di dalam sekolah itu ada banyak pihak, ada guru, ada teman-teman. Yang jelas teman-teman ini akan sangat berbeda dengan kita. Dia punya kecerdasan yang berbeda, keinginan berbeda, kebiasaan berbeda, dan juga nilai-nilai yang berbeda dibawa dari rumah masing-masing. Dan di sekolah itu kita dipertemukan dengan berbagai macam perbedaan itu. Akhirnya dengan perbedaan ini kita belajar menyesuaikan. Dan disinilah sebenarnya fungsi dari sekolah. Kita menundukkan ego
beradaptasi dengan berbagai macam perbedaan, menegosiasikan nilai, kemauan, keinginan gitu dengan teman-teman yang otomatis memiliki hal-hal yang berbeda dengan kita ya. Itu sebenarnya salah satu fungsi dari sekolah. Dan yang kedua, di sekolah itu kita juga dituntut untuk melakukan sesuatu, mengikuti proses yang teratur gitu. Teratur, tersistematisasi gitu. Dan disanya sekolah itu penting gitu, penting banget, apalagi kalau kita udah tahu fungsi manusia gitu. Salah satu fungsi manusia itu kan melakukan sebuah interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri, untuk mempertahankan eksistensi dia itu butuh interaksi. Kalau kita tidak terbiasa, tidak terlatih berinteraksi dengan baik dan bijak dengan orang lain, juga akan sulit. Dan di dalam sekolah kita akan menemukan banyak aturan-aturan gitu. Cuman ini aku sedikit curhat juga. Ada berbagai macam jenis kecerdasan ya. Manusia tuh sangat berbeda-beda. Kalau kita tahu ada sekitar 9 macam kecerdasan manusia, dan itu kita tidak mungkin punya ke-9-9-nya semuanya. Lah, di sini butuh treatment khusus. Mungkin seorang pendidik, orang tua dan masyarakat tidak bisa menjudge seorang anak itu, misalnya dia bodoh gara-gara dia tidak bisa matematika. Padahal bahasanya dia bagus banget gitu. Belajar sekali disampaikan dia sudah paham gitu. Sementara di matematika tidak. Atau menjudge orang yang pinter banget main bola tapi pelajaran di sekolahnya buruk misalnya, itu berarti kan dia punya kecerdasan yang berbeda gitu. Tidak semua orang punya kecerdasan seperti itu, nggak semua orang. Kayak misalnya aku aja ini ya, aku kalau diajarin bahasa itu memang harus orang lain mungkin satu kali disampaikan kosakata dia mudah sekali mengingat. Kalau aku dulu harus 2-3 kali, jadi perlu effort yang lebih daripada kawan-kawan yang lainnya ya. Sementara kawan-kawan yang lain mungkin dia akan kesusahan mempelajari rumus dan lain sebagainya, dan ini butuh treatment khusus. Kalau misalnya dengan mudah kita menjudge, oh ini nggak bisa pelajaran A, akhirnya dibilang bodoh gitu, ini akan terngiang bagi kita. Dan sementara ini kita masih lingkungan sosial juga masih menganggap seperti itu. Contohnya misalnya kalau SMA masuk IPS berarti anak bodoh gitu. Jadi semua orang mengejar untuk masuk kelas IPA. Apa itu? Pintar, cerdas. Dan sekarang juga kayaknya memang ini ya, nilai. Kita nggak berbicara menghargai seseorang itu bukan lagi nilai, tapi angka-angka, lulus atau enggak, nilainya bagus atau tidak. Karena semua orang terjebak oleh nilai itu, jadi kita kayak berlomba-lomba. Orang tua juga selalu tanya kalau misalnya udah rapotan, nerima rapot, woi lihat nilai kamu berapa. Dia nggak tanya gimana proses belajarnya, tiap hari pulang sekolah tadi apa keluhannya, enggak, langsung nilainya berapa. Jadi jangan salahkan anak-anak di Indonesia kalau ya, banyak juga yang punya alasan kenapa dia nyontek. Karena nyontek adalah sebagian dari ibadah. Kenapa ibadah? Karena dengan nyontek nilainya bagus, menyenangkan orang tua, jadi menghapus semua dosa-dosa mencontek. Ya, korban. Namanya korban. Aku dulu paling bete kalau disuruh berangkat sekolah gitu. Kenapa enggak? Kayaknya di sekolah itu kita dipaksa untuk menjadi orang lain. Pertama itu harus mengikuti aturan yang kita semua nggak suka. Pagi-pagi harus mandi, pagi-pagi harus pakai seragam. Sampai sekolah, aku mau menggambar, mau apa, dilarang. Harus mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang ada. Ya, anak kecil mana sih yang nggak bete? Mungkin PR buat kita semua, gimana membuat sekolah itu menyenangkan.
membuat anak-anak berangkat sekolah itu kayak mau bermain gitu. Jujur, kalau ditanya, sebutkan 3 waktu yang paling aku sukai waktu aku dulu masih sekolah. Kalau kamu sepakat dengan jawabanku, ada gak yang sepakat dengan jawabanku? Jawabanku yang pertama, waktu yang paling kusukai itu adalah lonceng istirahat. Senengnya kalau pas lagi pelajaran udah bunyi lonceng istirahat, itu rasanya merdeka gitu. Yang kedua lagi, ada pengumuman gurunya nggak ada, jam kosong. Itu merdeka banget. Yang ketiga, kalau denger lonceng jam pulang. Padahal waktu sekolah, waktu pelajaran, kita ngantuk banget di kelas, pengennya tidur, bosen, lemes gitu. Tapi pas denger jam ini ya, jam pulang sekolah itu bunyi, belnya bunyi, ya langsung semangat pulang sampai rumah lupa gitu. Jadi lupa sampai rumah itu lupa kalau lapar, kalau lemes, sampai lupa nggak ganti seragam dengan baju main, langsung berangkat main aja. Jadi memang bener-bener sekolah itu ibaratnya penjara gitu ya bagi anak-anak ya. PR buat orang dewasa, PR juga buat saya yang sekarang dulu anak-anak, sekarang udah dewasa. Bagaimana membuat sekolah itu menyenangkan. Kayaknya PR kita bersama ya. Aku nggak tahu apakah teman-teman di sana juga pernah merasakan hal demikian. Aku sih gitu, atau cuman akunya aja yang bandel ya. Ya mungkin ada 1-2 orang. Tapi saat itu banyak sih teman-temanku, kalau pas lagi pulang sekolah bisa rebutan untuk keluar duluan dari ruangan itu. Tapi kalau pas lagi masuk, rasanya masuk kelas aja itu ogah-ogahan. Kan PR-nya gimana membuat sekolah itu menarik ya. Oke deh, dalam mumpung lagi peringatan ini ya, mumpung lagi peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2016. Jadi kalau pas lagi Hari Pendidikan Nasional tuh kayaknya semua orang bakalan ingat dengan dunia pendidikan di sekitar kita. Semua lebih aware, lebih peduli dengan pendidikan. Gak apa-apa sih walau cuma 1 tahun sekali gitu kan. Ya, aku ngucapin selamat Hari Pendidikan Nasional buat seluruh umat manusia di muka bumi. Karena pendidikan sejatinya adalah proses dari kehidupan itu sendiri. Pendidikan adalah proses menjadi manusia sebenarnya, menemukan hakikat kemanusiaan. Jadi, bagaimana kita membuat pendidikan itu lebih manusiawi dan memanusiakan manusia. Cerdas itu penting, sekolah itu penting, nilai bagus itu juga penting, tapi jangan lupa proses untuk mendapatkan nilai bagus itu lebih penting. Jadi kawan-kawan semuanya dan seluruh umat manusia di muka bumi ini, gak ada alasan nyontek untuk membahagiakan orang tua. Gak ada alasan seperti itu. Atau takut sama guru, gak ada alasan seperti itu. Buat apa nilainya bagus kalau suka nyontek? Nih, tuh kan. Ya, kamu bakalan lebih hebat kalau berani jujur. Ya udah, kalau emang nggak bisa dan nggak belajar, terima saja nasib kita. Oke? Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di Indonesia semakin baik, semakin memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh anak negeri ini. Jadi sudah tidak ada alasan lagi anak miskin tidak bisa mendapatkan
menyaksikannya.